Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivandi Pratama, bisa dipanggil Ivan. NIM saya 25000242220. Asal saya dari Bantul. Salam sejahtera, salam olahraga, salam hukum, salam mahasiswa, salam kebajikan, salam keislaman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Sosiologi Hukum. Pada bab 1, definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli-ahli di bidang filsafat hukum. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat. Menurut C.J.M. Skewt, salah satu tugas sosiologi hukum mengungkap sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Hanitijosumitro, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Tadi tentang law in book dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hanitijosumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Surjono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup 1. Normwissenschaften atau Solenwissenschaften, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma kaidah yang terdiri dari 1. Ilmu tentang pengertian hukum, 2. Ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua ada Tatsachen-Wissenschaften atau Seinwissenschaften, yaitu ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari nomor 1 sosiologi hukum, yang kedua antropologi hukum, yang ketiga psikolog hukum, yang keempat ada sejarah hukum, yang kelima perbandingan hukum. Di situ ada juga skema bagian ilmu hukum. Skema bagiannya studi tentang law in book itu Solenwissenschaften, dan studi tentang law in action adalah Seinwissenschaften. Hukum sebagai norma atau kaidah, ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum, dan psikolog hukum. Hukum sebagai gejala sosial, hukum sejarah hukum, perbandingan hukum. Definisi sosiologi hukum antara lain dari Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa
atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Satcipto Raharjo, Sosiologi Hukum, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga ada O.J. Salman, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Nomor 4 ada H.L.A. Hart. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakan mempunyai aspek sosiologi. Hart mengungkap bahwa konsep tentang hukum mengandung unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri dari A. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. Yang B. Rules of change, yaitu aturan yang mengesahkan adanya aturan utama yang baru. Yang C. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari peristiwa tertentu apabila aturan utama dilanggar oleh masyarakat. Dan ada lagi B. Ruang lingkup, metode kajian objek sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu fokus pada studi ilmiah fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah perspektif fenomena sosial. Roger Cottrell, 2012. Meskipun demikian, ketua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial dan dalam praktik kriteria dan menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Gurdjieff bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial, sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan syarat mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarah kepada kajian law in books, sementara sosiologi lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi lebih mengungkap pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif dalam jurisprudensi. Model kajian hukum lebih memfokus kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sosial model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah yang pertama, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.
Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni A. Berfungsi sebagai secara fisiologis. Setiap masyarakat selalu mempunyai site, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaat, ketertiban maupun kesejahteraan. Yang B. Berfungsi secara sosiologis atau empiris. Dasar keberfungsian secara sosiologis empiris maksudnya adalah jika para warga mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Surjono, Sukanto, dan Purnadi Purbasara 1993. Dengan dasar sosiologis, sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar dan bahan spontan. Surjono, Sukanto, dan Purnadi menambahkan ada 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis yang berfungsi suatu kaidah hukum, yakni nomor 1, teori kekuasaan. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Yang kedua, teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasar penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Terkait dengan kebenaran empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa the legal system is not a machine, it is run by human being. Interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan penegakan hukum. Lebih lanjut, Friedman juga menyebut bahwa paling tidak ada 3 komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita bicara tentang struktur sistem hukum di Indonesia, maka termasuk di dalamnya institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Juga termasuk unsur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi di sini dimaksudkan sebagai aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada pada sistem tersebut. Yang ketiga ada komponen kultural atau budaya hukum. Dalam hal ini sikap masyarakat dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikir sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga komponen unsur dalam sistem hukum itu adalah sebagai berikut. 1. Struktur diibaratkan sebagai mesin. 2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Yang ketiga, kultur atau budaya hukum adalah apa yang saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu. Namun penentu kesadaran hukum sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai macam variabel yang akan dibicarakan dalam materi penegakan hukum pada bab buku yang saya jelaskan ini. Yang berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu di dalam kaidah hukum, saling menunjuk dan yang satu terhadap lain. Keberfungsian yuridis adalah kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat. Pertama, keharusannya ada kewenangan dari pembuat hukum. Ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam ikatan
Dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa pendapat. 1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasar kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Nomor 2. Evenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Yang ketiga, Luqman berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya. C. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mengenai sosiologi hukum. Pengaruh yang khas atau sifat filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan untuk menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum. Demikian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam kebajikan, salam hukum.